Lah motornya Happy roda 3 itu kayak gini ya, dimana sini sangat banyak sekali dibuat untuk pengangkutan barang-barang ya, untuk rumput, untuk pengangkutan kayu ya, macam-macam ya, kayak gini. Ini sepunya bermasalah ya, tapi kiproknya enggak. Yang saya cek kemarin nih, yang barusan saya cek ya, kiproknya enggak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan channel saya. Untuk kali ini saya akan mengecek kiprok punyanya roda 3 ya, punyanya Happy roda 3, kemudian punyanya VR, pokoknya yang jenis full wave ya. Ini bisa kita aplikasikan pada Tiger juga bisa nantinya ya. Ini yang pertama kita cek melalui jalur yang dari sepul ya. Untuk yang dari sepul warna kuning semua kayak gini ya. Jadi untuk kabel ya, 3 kabel yang menuju ke kiprok ya, ini nggak boleh gandeng ya, seperti ini ya. Ini saya gandeng, ini kan ya, ini kan gerak ya, jarumnya gerak. Nah kemudian untuk kabel ya, kabel kuning ini kita cek ya, kita cek loh, ini nggak boleh gandeng. Kalau ada yang gandeng berarti kiprok bermasalah. Cukup mudah sekali ya. Nah kemudian untuk pengecekan ya, yang spool yang dari kiprok kemudian kita gandengkan ke warna merah ya, ini juga sama ya, nggak boleh gandeng kayak gini ya. Kemudian untuk kabel menuju ke main ya, main kiprok ini ya, ini sama, nggak boleh gandeng ya, kayak gini. Nah kemudian setelah kita cek untuk kabel yang dari sini menuju ke merah sama hijau, kemudian kita balik ya, kita balik kayak gini ya, kita balik gini, kita kasih warna hitam ya, kita balik kayak gini sama, nggak boleh ada yang gandeng. Berarti kalau ada yang gandeng berarti short atau korslet ya. Nah kemudian untuk kabel yang warna merah ya, yang warna merah ini misalkan kita gandeng sheet nih. Nah ini kan ini akan gerak, ini harus gerak ya, berarti ini berarti kiprok ini masih normal ya, katakanlah masih berfungsi lah ya, masih berfungsi. Nah kemudian kita balik untuk warna kabel yang hitam ini kita tempelkan pada yang merah, kemudian yang hijau ini pada yang merah. Nah ini harus turun ya, kayak gini ya. Ya ini kalau kita misalkan ini, kalau kita ini ya, kita cek ya, ya ini ya, ini kan gerak, tapi ini harus turun terus sampai habis ya, sampai mentok, turun terus sampai mentok kayak gini. Nah kita ulangi ya, ini kemudian kita gabung kabel ke warna merah dengan AVO colok yang hitam ya, kemudian yang hijau ke colok yang merah. Nah ini kan nggak gerak ya, ini kita tempelkan dulu shrednya, kita tempelkan dulu. Nah ini nggak gerak ini, tapi ini normal ya, ini normal. Kita balik dulu ya, kita balik, kemudian kita cek lagi ya. Nah pokoknya yang penting untuk posisi kabel hijau apabila ditempelkan pada merah
atau merah ditempelkan pada hitamnya coloknya AVO ini, apabila terjadi gerak ya, ini harus turun pelan, seret kayak gitu ya. Nah itu bisa ditandai berarti posisi aki ini, posisi kiprok itu masih bisa digunakan ya, katakanlah masih bisa melakukan pengisian atau masih bisa menahan setrum ya. Nah kemudian untuk ini apa ya ini, jadi ini saya kasih elko yang kayak gini ya, kecil ini, supaya nanti apabila terjadi kekurangan setrum ya pada aki atau pada spool ya, nanti bisa minimal bisa mengambil dari elko ini ya, kayak gitu. Nah sekarang lanjut kita pakai AVO yang digital ya, sama, kemudian kita tempelkan ya, kuning sama kuning ya, kuning sama kuning ini harus overload, jadi nggak ada yang gandeng ya, jadi aman sama. Nah ini gandeng, nilainya 0 ya. Nah kemudian untuk kuning ya, kalau kita gandeng pada main ya, mainnya ini ya, mainnya kiprok ini ada sedikit nilainya, karena apa, nanti saat setrum masuk nanti harus ada apa itu penggabungan antara spool dengan mainnya kiprok. Saat setrum itu berada di dalam kiprok harus dikasih negatif atau min atau masa ya, kalau nggak dikasih negatif atau masa nanti nggak bisa keluar setrum. Nah nanti untuk keluar setrumnya itu dari sini ya, dari warna merah ini, warna merah ya. Untuk wabel warna merah ini sama ya, kalau dipakai kita tes pakai AVO digital ini harus overload ya, overload walaupun dibalik harus overload ya. Ini menandakan kiprok masih normal ya, harus overload. Nah kemudian untuk warna ini ya, hijau sama merah ini harus gabung ya, harus gabung. Nah kemudian kalau dibalik hijau dengan merah kayak gini ya, nah ini harus overload, harus ada pembatasnya maksudnya di situ. Jadi kalau nggak ada batasnya nanti kalau ada nilainya berarti kiprok ini jebol ya. Ini kiprok ini kan kiprok bekas, sudah retak-retak kayak gini ya, sudah retak-retak, tapi ini masih normal ya. Jadi sesuatu yang bungkusnya itu masih sudah retak itu belum tentu barangnya itu rusak ya. Jadi kayak gitu kurang lebihnya ya. Nanti bisa selebihnya apabila ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar ya, tentang masalah setrum roda 3 atau kiprok roda 3 yang nanti ada apabila tidak bisa melakukan pengisian atau cara pengecekan yang lebih lanjut ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.